Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah wa huwal hakimul alim. Haitsu la tasluhul ibadatu illa lahu wa huwal hakimul alim fi tadbiri khalqihi wa tashirihim lima yasha. Al-alimu bimasalihihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah. Lahul mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Haitsu innahu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa khulafaihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimuna kiram, usikum bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Laqad qala al-azzul akram fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadiruna kiram, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Ayo hadirun kiram, kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk berjuang. Dalam akhir surah Al-Hajj, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman. Di sini menggunakan perintahnya adalah irka'u wasjudu. Maksudnya adalah salat. Kita diwajibkan salat karena salat itu merupakan hubungan langsung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk beribadah secara sempurna. Wa'budu rabbakum. Dan secara tersurat Allah berfirman, waf'alul khaira. Do your best. Kerjakan sebaik mungkin. Apapun posisinya. Sebagai mahasiswa, sebagai staf pengajar, sebagai pimpinan. Harus if'alul khaira. Harus bekerja yang sebaik-baiknya. Kalau itu dikerjakan maka la'allakum tuflihun. Kamu sekalian akan sukses. Kita semuanya akan sukses. Dalam ayat ini, kunci sukses itu artinya adalah beribadah dengan baik, menyembah Allah dengan sempurna sesuai aturan, dan bekerja dengan baik. Baik dalam arti sesuai dengan kaidah-kaidah yang seharusnya. Jujur, dengan akhlak mulia, dengan berusaha semaksimum mungkin. La'allakum tuflihun. Maka kunci akhirnya adalah kesuksesan. Bagaimana itu harus dikerjakan? Ini diuraikan dalam ayat berikutnya, surah Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berusahalah dengan serius, dengan haqqa jihadih. Fillah, untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Di sini kita pahami bahwa kata jahidu itu masdarnya adalah, kata bendanya adalah jihad dan mujahadah. Sehingga saya dalam siang ini membawa materi tentang mujahadatun nafs. Jihad, mujahadah itu ada 3. Mujahadah terhadap diri sendiri, terhadap hawa nafsu. Kemudian mujahadah terhadap musuh-musuh kita yang selalu mengganggu kita, yaitu setan. Dan mujahadah terhadap orang-orang yang memusuhi agama kita. Yang paling penting adalah ternyata dari 3 jihad itu
Karena 3 jihad ini mujahadah terhadap musuh, itu kalau ada musuh. Tapi ternyata musuh yang selalu mengancam kita, itu adalah setan, gangguan setan kepada kita. Mujahadatun nafs itu harus dilakukan sepanjang umur kita, sepanjang hayat di kandung badan kita. Ayyuhal hadirun al-kiram, jihad, mujahadah itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan full, sempurna. Rasulullah sudah mengatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, al-mujahid man jahada lillahi azza wa jalla. Seorang pejuang, seorang mujahid, seorang yang berusaha, itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah untuk dirinya, lillah. Kemudian di hadis yang lain, Rasulullah bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Hadapilah kalau ada musuh dari orang musyrik yang mengganggu kita dengan bi amwalikum, dengan harta, wa anfusikum, dengan diri, wa alsinatikum, dan dengan lesan. Jihad dengan lesan adalah menyiarkan ajaran Islam dengan argumentasi yang kuat melalui media-media yang tepat. Sedangkan jihad menghadapi orang musyrik tentunya dilakukan dengan semampu kita, sesuai dengan kapasitas negara kita. Dan jihad menghadapi orang musyrik itu jelas fardu kifayah. Yang paling utama harus dilakukan adalah jihad terhadap diri sendiri, karena itu harus dilakukan day to day, waktu ke waktu, sepanjang hayat kita. Dalam hadis yang terkenal, namun sanadnya dhaif, Rasulullah SAW pernah bersabda, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil, yaitu pulang dari jihad perang Tabuk, perang yang luar biasa, kemudian menuju kepada al-jihad al-akbar. Sehingga para sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar? Rasulullah menjawab, apa jihad akbar itu? Rasulullah menjawab, yaitu mujahadatul abdi hawahu. Berjihadnya seorang hamba terhadap hawa nafsunya. Ayyuhal hadirun al-kiram, kita harus sadar bahwa kita ada musuh yang selalu mengganggu kita, yaitu setan. Di dalam surah Fatir, Allah berfirman, inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya setan itu musuh kamu sekalian. Fattakhidhu aduwa. Maka anggaplah itu sebagai musuh. Jangan berteman setan. Jangan sampai terbujuk setan. Terbujuk setan berarti berteman dengan setan. Ayo hadirun al-kiram. Tubuh kita sadar bahwa kita mempunyai akal pikiran. Sebenarnya tubuh kita sendiri itu laksana suatu negeri. Dipimpin oleh akal pikiran kita sebagai raja. Indra-indra kita yang lahir, indra-indra yang kita batin, itu adalah pasukan-pasukannya. Dan anggota tubuh kita semuanya itu adalah rakyatnya. Musuh kita siapa? Musuh kita adalah an-nafsul ammarah bisu, yaitu godaan setan yang mengajak untuk berbuat dosa. Sehingga kita harus membentengi, menjaga benteng pertahanan dalam tubuh kita dari pengaruh-pengaruh setan, dari pengaruh-pengaruh yang buruk, dari pengaruh-pengaruh kemalasan. Kita harus mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Maka mujahidnya, indera kita yang zahir maupun indera kita yang batin, dan pikiran kita harus selalu berjaga, meronda di benteng pertahanan kita sendiri, agar kita sukses pada akhirnya. Orang yang berjihad seperti itu, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajah. Allah akan memberi nilai lebih terhadap orang yang bisa mempertahankan dirinya dari godaan-godaan setan itu. Kalau gagal, Allah berfirman dalam surah Yasin, alam mahad ilaikum ya bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Aku sudah mengangkat sumpah kepada engkau, wahai anak Adam, agar kamu jangan berkawan dengan setan,
agar jangan menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Kepada jihad yang besar inilah yang dimaksud oleh hadis yang bersanad dhaif itu. Karena itu, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam menempuh perjalanan kehidupan ini. Ikatlah pinggang kita dengan tekad taubat. Pakailah pakaian waspada dan biasakanlah untuk berzikir, mengingat Allah sehingga kita terapkan perintah-perintah Allah dengan baik. Karena itu, kita harus gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Waktu adalah pedang. Al-waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu laksana pedang. Barang siapa tidak manfaatkannya, maka akan kena senjata itu sendiri. Allahumma aksin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aksin khatimatana waruddana ilaika maraddan jamilan ghaira mukhzin wala fadih. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahil azizil alim, ghafiriz dzambi, qabilit taubi, syadidil iqabi, dzit tauli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa khulafaihi wa azwajih wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selanjutnya ayat 78 surah Al-Hajj, Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menciptakan kesulitan untuk mengamalkan ajaran agama. Agama kita ini dari siapa? Dari Allah, yaitu merupakan agama Nabi Ibrahim. Millata Ibrahim hanifa. Millata abikum Ibrahim. Wa sammakumul muslimina min qabl. Nabi Ibrahim sudah menyebut bahwa umatnya itu adalah kaum muslimin semuanya. Ayo hadirun, dalam melaksanakan agama, ajaran agama kita memang harus menunaikan sesuai perintahnya. Salat dengan sempurna ketika mukim. Namun Allah memberikan keringanan. Kalau kita sedang safar, kita boleh menggunakan kemurahan-kemurahan, yaitu rukhsah, mulai salat jamak takdim, salat qashar. Bahkan bagi orang yang berperang, boleh salat hanya 1 rakaat saja. Puasa, demikian juga. Puasa memang wajib. Tapi walal ladzina yutiqunahu, maka orang yang tidak mampu puasa boleh membatalkan puasa dan diganti di hari yang lain. Dan puasa itu hanya beberapa hari, bukan terus-menerus. Ayyam ma'dudat. Sedangkan sedekah hanya dianjurkan kepada orang yang mampu. Zakat diwajibkan kepada orang yang mempunyai liquid aset mencapai nisab setahun sekali. Ibadah haji menjadi wajib bila mampu dan perjalanan aman. Wa fi hadza liyakuna ar-rasul wa syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Ini semua Allah akan menjadikan Rasul sebagai saksi untuk kamu sekalian, dan kita semua seluruh umat Muhammad takunu syuhada 'alan nas, akan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia nanti di hari akhir. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kok bisa menjadi saksi? Karena kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Al-Quran, dan kita menyaksikan dari iman kita bahwa para Rasul itu sudah menunaikan tablighul amanah kepada kaumnya masing-masing. Karena itu, faqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat, bayar zakat, wa'tasimu billah, selalu berpegang teguh kepada Allah. Allah itu adalah wa maulakum, Allah tempat bergantung, Allah pelindung, fa ni'mal maula
wa ni'man nasir. Dialah yang sebaik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya mujibat da'wat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin khatimatana wa ruddana ilaika maradan jamilan ghaira mukhzin wala fadih. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma munzilal kitab wa sari'al hisab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab. Allahumma hzimil yahud adh-dhalimin wa awanahum wa ansarahum wa man dhaharahum. Allahumma hzimhum wa zalzil aqdamahum wa shattit samlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ra'b waqtulhum jami'an wa la tughadir minhum ahadan wa damirhum tadmira. Allahumma afshil khututahum waj'alhum yaqtuluna ba'dhum ba'dha. Rabbana afrigh 'alal mujahidina fi Syam wal mujahidina fi Filastin wal mujahidina fi kulli makan sabran jamila wa tsabbit aqdamahum wansurhum 'ala a'daihim wansurhum 'alal qaumil kafirin. Allahumma qawwi junudahum wa saddid ramyahum washfi mardahum wa jarqahum wa taqabbal syuhada'ahum. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rahman ya Rahim irhamna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.